Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Deva Davista Putri. Di sini saya tidak sendirian. Saya ditemani oleh Ostal Nurtaskia untuk menjelaskan mengenai penerapan kebijakan Global Sulfur Cap 2020 pada pelayaran kapal tanker di Indonesia. Untuk mengetahui informasi lebih lanjut, yuk simak video berikut ya. Tepat pada 2016 yang lalu, IMO atau International Maritime Organization menetapkan suatu kebijakan yang diberi nama Global Sulfur Cap 2020. Kebijakan ini membahas mengenai pembatasan kadar sulfur pada bahan bakar kapal yang berlayar di internasional. Terdapat dua ketetapan pada kebijakan ini. Yang pertama, untuk seluruh kapal pelayar internasional yang berlayar di luar ECA, maka wajib menggunakan bahan bakar dengan kandungan sulfur tidak melebihi 0,5% massa. Tentunya ketetapan ini sudah berlaku sejak 1 Januari 2020 yang lalu. Kemudian ketetapan yang kedua yaitu untuk seluruh kapal niaga pelayaran internasional yang berlayar di dalam ECA, maka wajib menggunakan bahan bakar yang memiliki kandungan sulfur tidak melebihi 0,1% massa. Tentunya kebijakan ini sebenarnya sudah ada sejak 1 Januari 2015 yang lalu, namun diperpanjang lagi di 1 Januari 2020. Kemudian muncul pertanyaan, apa yang dimaksud dengan ECA? ECA adalah singkatan dari Emission Control Area. Kawasan ECA ini ada dengan tujuan untuk mengurangi emisi di wilayah laut yang telah ditentukan. Umumnya penentuan ECA ini dilihat dari tingkat kepadatan lalu lintas lautnya. Tentunya di sini IMO telah memberikan 3 alternatif untuk mewujudkan kebijakan dari Global Sulfur Cap 2020 ini. Yang pertama adalah menggunakan scrubber atau sistem pembersih gas buang. Nah, alternatif ini dapat digunakan bagi kapal-kapal yang memang belum bisa mengganti bahan bakarnya sesuai dengan standar yang telah diberikan oleh IMO. Kemudian, alternatif yang kedua adalah menggunakan Low Sulfur Fuel atau MGO, di mana MGO ini menggunakan sulfur 0,1% massa. Kemudian, alternatif yang ketiga adalah menggunakan LNG, yang dimana LNG ini tidak memiliki kandungan sulfur atau dapat dikatakan kandungan sulfurnya adalah 0% massa. Penjelasan sebelumnya tentunya akan berdampak terhadap biaya dari kapal. Berdasarkan buku Maritime Economic Third Edition, diketahui bahwa komponen biaya kapal ini terdiri dari yang pertama ada capital cost sebesar 42%, kemudian ada operation cost sebesar 14%, cargo handling sebesar 4%, dan sisanya sebesar 40% adalah dari voyage cost. Nah, tentunya voyage cost ini berkaitan erat dengan bahan bakar yang digunakan oleh kapal saat beroperasi. Tentunya ini menjadi topik pembahasan kita hari ini. Untuk mengetahui terkait voyage cost lebih lanjut, simak penjelasan berikut. Nah, komponen dari voyage cost sendiri terdiri atas port cost atau biaya yang dihabiskan kapal selama berada di pelabuhan sebesar 24%, kemudian biaya diesel oil yang digunakan untuk akselerasi kecepatan kapal sebesar 10%, dan biaya untuk fuel oil atau bahan bakar yang digunakan untuk menjalankan mesin selama kapal berjalan sebesar 66%. Persentase yang besar ini menggambarkan dampak penerapan kebijakan Global Sulfur Cap 2020 yang signifikan terhadap biaya untuk menjalankan kapal secara keseluruhan. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis terhadap penerapan alternatif-alternatif yang ada di setiap kondisi kapal tanker. Dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Dampak Penerapan Kebijakan Global Sulfur Cap 2020 pada pelayaran tanker dan peti kemas di Indonesia, Saudara Zuardi, Faida, dan Nugroho melakukan beberapa analisis sebagai berikut. Yang pertama, analisis komponen biaya untuk menentukan biaya terbesar yang mempengaruhi operasi kapal secara keseluruhan. Yang kedua adalah analisis teknis mengenai penerapan alternatif-alternatif solusi yang diberikan, yaitu penggantian scrubber, penggunaan bahan bakar yang lebih rendah emisi sulfur seperti MGO, dan penggunaan LNG sebagai bahan bakar pengganti. Selanjutnya adalah analisis ekonomi, yaitu kelayakan investasi terhadap alternatif-alternatif solusi yang diberikan dengan metode NPV dan juga PCR. Selanjutnya, yang terakhir adalah analisis pemilihan alternatif berdasarkan 2 skenario. Skenario pertama adalah kondisi teknis di mana kapal memiliki umur pakai yaitu 25 tahun dan area pelayaran yang ditempuh kapal adalah wilayah yang menerapkan larangan discharge wastewater dan ECA. Sedangkan untuk skenario kedua adalah skenario di mana kondisi kapal memiliki umur ekonomis kapal 30 tahun dan area pelayaran berada pada wilayah yang tidak menerapkan discharge wastewater dan ECA atau disebut dengan area bebas. Keputusan kemudian dipilih menggunakan metode multi-attribute utility theory dengan 4 kriteria, yaitu nilai MPV, BCR, biaya transportasi kapal per tahun, dan total biaya transportasi laut sesuai dengan sisa umur kapal yang masih ada. Sehingga didapatkan hasil sebagai berikut.
Yang pertama, kapal tanker dengan ukuran 2000 hingga 12000 DWT dengan umur kurang dari 2 tahun cenderung memilih alternatif penggantian bahan bakar menjadi MGO dengan tingkat emisi 0,004% pada skenario 1 dan 2. Kemudian untuk tanker ukuran 2000 hingga 12000 DWT dengan umur 3-13 tahun cenderung memilih alternatif pemasangan hybrid scrubber dengan tingkat emisi 0,102% pada skenario 1 dan 2. Selanjutnya, untuk kapal tanker ukuran 2000 hingga 12000 DWT dengan umur 14 hingga 24 tahun cenderung memilih alternatif pemasangan closed loop scrubber dan LNG dengan tingkat emisi 0,102% dan 0,1 atau 0% pada skenario 1 dan 2. Untuk 0% sendiri adalah emisi dari LNG yang tidak mengeluarkan sulfur sama sekali. Selanjutnya, yang keempat adalah kapal tanker dengan ukuran 2000 hingga 12000 DWT dengan umur 25 sampai 29 tahun cenderung memilih alternatif pemasangan hybrid scrubber dan open loop scrubber dengan tingkat emisi 0,102% pada skenario 2. Skenario 1 tidak diberikan karena pada skenario 1 umur kapal yang diperhitungkan adalah 25 tahun. Sekian paparan kami mengenai dampak penerapan kebijakan Global Sulfur Cap 2020 pada pelayaran tanker di Indonesia. Kami ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat.